Bab 2. Welcome Jakarta. Pagi itu, Maura berpamitan pada ibu dan juga Nisa. Rasanya tidak tega meninggalkan mereka berdua. Tapi apa mau dikata, keadaan memaksanya untuk tinggal jauh dari mereka. Maura pergi dulu ya, Bu, ucap Maura sambil mencium tangan dan memeluk ibu dan adiknya. Hati-hati di sana ya. Ingat harus bisa jaga diri, ucap ibu yang tampak genangan air di matanya. Dengan berat hati, ia melangkahkan kakinya perlahan menjauh dari ibu dan adiknya. Ia akan bertemu dengan Rahma di terminal bus. Rahma bekerja sebagai penjaga pet shop di salah satu usaha milik bosnya itu. Di pet shop yang cukup besar dan ternama di Jakarta Pusat, terdapat ruangan khusus untuk para karyawan yang menginap. Sedangkan Maura yang hanya mempunyai ijazah SMP, ia akan bekerja di rumah sang bos sebagai asisten rumah tangga. Setelah menunggu selama 30 menit, tampak dari kejauhan bis yang mereka tunggu pun akhirnya tiba. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Maura sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam bis. Kemudian mereka duduk di barisan paling depan. Maura, gadis desa berparas cantik berkulit putih yang polos dan lugu, ia tak pernah sekalipun main ke kota, tapi kali ini ia bisa melihat suasana kota dari dalam bis. Perjalanan dari desa menuju Jakarta kurang lebih memakan waktu sekitar 7 jam. Saking lamanya, Maura dan Rahma tertidur di dalam bis. Tak terasa, bis yang mereka tumpangi sudah memasuki kawasan Jakarta. Maura berdecak kagum melihat gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi berada di kanan kirinya. Seumur hidupnya, baru kali ini ia melihat secara langsung. Bis yang mereka tumpangi akhirnya tiba di terminal Kampung Rambutan. Maura membuka tas ranselnya, kemudian mengambil botol air minum yang ada di dalamnya. Ia meminumnya. Panas banget ya, ucap Maura kehausan. Nanti juga kamu akan terbiasa dengan udara panas Jakarta, ucap Rahma tersenyum. Rahma membuka ponselnya, kemudian ia memesan ojek online untuk sampai ke rumah bosnya. Sesampainya di rumah bos, tampak rumah mewah dan pagar yang tinggi membuat Maura terkesima. Permisi pak, saya mau ketemu ibu, ucap Rahma pada bapak penjaga rumah. Bapak penjaga rumah itu pun segera membukakan pintu rumahnya. Maura dan Rahma masuk melalui pintu samping. Assalamualaikum, ucap Rahma sambil mengintip jendela yang ada di sebelah pintu samping. Waalaikumsalam, sahut Mbok Marni, asisten rumah tangga di rumah itu. Ibu ada, Mbok, ucap Rahma. Ada, ayo sini masuk, ucap Mbok Marni mengajak Maura dan Rahma masuk. Bu, ada Rahma mau ketemu ibu, ucap Mbok Marni pada Bu Mary yang sedang menonton TV. Oh iya, suruh masuk sini, jawab Bu Mary. Bu Mary adalah bosnya Rahma. Ia memiliki banyak usaha seperti agen properti, developer properti, pet shop, kos-kosan sebanyak ratusan kamar, dan beberapa usaha resto. Tak hanya di Jakarta, usahanya pun ada di Jogja dan juga Bandung. Ia mempunyai 2 anak laki-laki bernama Miko dan Bimo. Suami Bu Mary tidak tinggal di Jakarta, melainkan tinggal di Bandung. Maaf Bu, ganggu, ucap Rahma membungkukkan badannya. Enggak kok, sini masuk, sahut Bu Mary. Bu Mary orangnya ramah, walaupun ia kaya, ia tidak pernah sombong, pakaiannya pun selalu sederhana. Ini Bu, kenalkan teman saya yang mau kerja di sini, ucap Rahma. Perkenalkan Bu, saya Maura, teman satu kampung dengan Rahma, ucap Maura sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Oh, Maura, jawab Bu Mary meraih tangan Maura dan bersalaman. Bu Mary menjelaskan tentang jam kerja, tugas-tugas, dan gaji pokok pada Maura. Maura akan bekerja berbagi tugas bersama Mbok Marni. Ia pun menyanggupi. Mbok, sini Mbok, teriak Bu Mary memanggil Mbok Marni yang sedang melipat pakaian. Iya Bu, jawab Mbok Marni menghampiri Bu Mary. Ini pegawai baru, namanya Maura. Dia akan membantu Mbok di sini. Nanti tolong diajari ya, ucap Bu Mary pada Mbok Marni. Enggak Bu, jawab Mbok Marni manggut. Sekarang ikut Mbok Marni ke belakang ya, ucap Bu Mary pada Maura. Di hari pertamanya, Maura diajarkan cara bekerja di rumah itu, seperti cara menggunakan mesin cuci, cara mengepel dengan alat pel, dan lain-lain.
Rumah Bu Mary cukup luas. Terdapat taman depan dan juga belakang yang dihiasi dengan rerumputan dan pohon rindang. Di halaman belakang terdapat kolam renang dan juga fitness room. Maura benar-benar kagum dengan rumahnya. Baru kali ini ia berada di rumah besar dan mewah. Terdengar suara pintu kamar lantai atas dibanting. Maura yang kaget bertanya pada Mbok Marni. "Mbok, tadi siapa yang banting pintu?" tanya Maura yang kala itu sedang mengelap meja. "Oh, paling juga Mas Miko," jawab Mbok Marni. "Anak Bu Mary ya?" tanya Maura. "Iya, anak Bu Mary yang paling besar," jawab Mbok Marni. Ketika Maura sedang asik mengelap meja, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berjalan menuruni tangga. Ia langsung menoleh ke arah tangga. Terlihat sosok pria tampan dengan tubuh tinggi berbadan atletis berjalan menuruni tangga. "Siapa kamu?" tanya Miko pada Maura dengan wajah sombong. "Saya Maura, Mas, pembantu baru," ucap Maura dengan senyum manisnya. Ia tak merespon jawaban Maura. Dengan tatapan lurus ke depan, ia menuju dapur, membuka lemari es dan mengambil minuman berkaleng lalu meminumnya. "Mbok, tolong bikinin saya spaghetti, nanti antar ke kamar ya," ucap Miko setelah menenggak minumannya. "Iya Mas," sahut Bu Marni yang tengah menyetrika baju. Setelah itu, Miko langsung kembali ke kamarnya. Miko merupakan anak tertua dari Bu Mary. Ia bekerja membantu mengelola usaha ayah ibunya. Sedangkan adiknya yang bernama Bimo masih bersekolah di salah satu universitas ternama di Jakarta. Miko dan Bimo memiliki karakter yang sangat berbeda. Miko mempunyai perangai yang keras dan sulit diatur. Tak hanya itu, ia juga gemar bergonta-ganti pacar. Berbeda dari sang kakak, Bimo memiliki sifat pendiam. Ia tampan, pandai, dan berprestasi. "Maura, tolong ini antarkan ke kamar Mas Miko di atas," ucap Mbok Marni sambil memberikan nampan berisi sepiring spaghetti dan segelas air putih. Maura tak dapat menolak, karena sesuai perintah Bu Mary, ia harus berbagi tugas dengan Bu Marni. Ia perlahan berjalan menaiki tangga. Terlihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Terdengar suara Miko yang sedang menelepon seseorang dari balik pintu berkata, "Iya sayang, aku janji gak akan ninggalin kamu," ucap Miko pada lawan bicaranya di telepon. Maura mengetuk pintu. "Masuk," ucap Miko yang masih berbicara dengan telepon genggamnya. Kemudian Maura menyimpan nampan itu di atas meja kamarnya. Ketika Maura hendak kembali ke dapur, ia berpapasan dengan Bimo yang baru pulang dari kampusnya. "Kamu siapa?" ucap Bimo dengan ramah. "Saya Maura, Mas, pembantu baru di sini," jawab Maura tersenyum sambil tertunduk. "Oh, saya Bimo, anaknya ibu," ucap Bimo membalas senyuman Maura. Maura tersenyum dan membungkukkan badannya. Lalu ia berjalan kembali ke arah dapur. Bab 2 selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 3 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih.